Pemirsa, untuk mengetahui informasi selengkapnya mengenai paparan di sidang kabinet, kita akan segera bergabung dengan reporter Nesya Megawati dari Istana Kepresidenan Jakarta. Nesya, apa saja yang diinstruksikan Presiden kepada para menterinya di sidang kabinet? Ya, mengenai instruksi Presiden Joko Widodo pada saat sidang Kabinet Paripurna tadi ada beberapa pembahasan diantaranya mengenai bagaimana para menteri untuk bisa memastikan atau memantau harga bahan pokok seperti gula dan juga beras agar tetap stabil karena memang untuk sebentar lagi akan menjelang harga Hari Raya Idul Fitri, Rara. Karena pada saat beberapa waktu lalu kita tahu bersama bahwa harga beras sempat melambung tinggi, walaupun pada saat ini harga beras atau kebutuhan pokok masih tetap relatif normal. Nah, hal-hal yang bagaimana caranya untuk bagaimana bisa memantau ataupun bisa memastikan bahwa harga tetap stabil, apalagi akan menjelang Hari Raya Idul Fitri, di mana disitulah pemicu harga yang untuk melambung tinggi sehingga akan memberikan masyarakat yang lebih luas. Selain mengenai harga ataupun instruksi untuk bisa menstabilkan atau memantau harga barang-barang kebutuhan pokok yang berada di masyarakat, tadi sidang Kabinet Paripurna juga membahas mengenai hasil kunjungan Presiden Joko Widodo ke 3 negara, yakni Jepang, Tiongkok dan juga Malaysia. Dalam instruksi tersebut, Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa bagaimana caranya akan mengubah pasar atau orientasi ekspor Indonesia ke sejumlah negara, terutama adalah ketiga negara tersebut, yakni bagaimana mengekspor bukan bahan baku lagi, tapi mengenai bahan jadi atau bahan setengah jadi. Ini tentunya untuk bisa meningkatkan ekspor dan juga untuk mendukung kebijakan yang telah dibuat Presiden Joko Widodo melalui paket kebijakan ekonomi pada beberapa waktu yang lalu, di mana memang paket kebijakan ekonomi tersebut untuk memperbaiki neraca transaksi berjalan yang mengalami defisit dalam tiga tahun terakhir ini. Memang dalam neraca transaksi tersebut juga ada neraca perdagangan, dan untuk ekspor, mengubah orientasi ekspor ini juga akan mendukung paket kebijakan ekonomi yang juga telah dibuat pada beberapa waktu yang lalu. Dan selain mengenai harga bahan pokok dan juga mengenai ekonomi atau terutama mengenai hasil kunjungan Presiden Joko Widodo selama sekitar 7 hari ketiga negara, tadi juga membahas sejumlah isu, yakni terutama mengenai isu politik hukum dan juga keamanan. Tara. Ya, Nesya, mengenai isu politik hukum dan keamanan ini, apakah kemudian isu mengenai penculikan WNI ataupun ketegangan yang terjadi di Yaman juga termasuk dalam instruksi Presiden yang dibahas di sidang kabinet? Ya, Rara, memang benar sekali kalau dalam pembahasan tersebut juga berbahas mengenai bagaimana keamanan dan juga konflik yang berada di Yaman. Dan tadi juga Menlu atau Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menegaskan bahwa akan segera mengevakuasi sekitar 4.159 WNI yang saat ini masih berada di Yaman. Dan memang dari 4.000 tersebut sekitar 128 telah berhasil dievakuasi, dan evakuasi sudah berjalan secara bertahap dari sejak awal Maret lalu. Dan untuk mendukung evakuasi tersebut, Indonesia telah bekerjasama dengan 3 negara untuk menjamin keamanan penerbangan dalam evakuasi nanti. TNI AU juga telah disiapkan untuk mendukung evakuasi nanti dan akan dilakukan secara bertahap. Dan ini juga mengenai yang dibahas dalam rapat tersebut, dan memang fokusnya adalah bagaimana untuk mengevakuasi. Dan Menlu Retno Marsudi menegaskan bahwa pemerintah Indonesia telah siap untuk proses evakuasi yang memang sejak Maret lalu telah berjalan. Rara. Baik, terima kasih Nesya. Pemirsa, demikian laporan langsung Nesya Megawati dari Istana Kepresidenan Jakarta.